Oke. Saya mau perkenalkan, beliau ini adalah dokter namanya Dokter Hadiono, Magister Kesehatan dan Magister Hukum. Beliau adalah juga HDI Medical Consultant di Surabaya, juga dokter umum dan akupuntur, praktisi apiterapi, juga beliau adalah dosen favorit di Fakultas Kedokteran Ubaya, dosen Akademi Akupuntur Surabaya, dan juga beliau adalah trainer dari support system Billionaires di Indonesia. Boleh kita berikan aplaus yang paling meriah buat Dr. Hadiono. Baik, terima kasih. Bisa ditampilkan slide-nya? Ya, pagi ini saya diberikan topik tentang bagaimana menjaga imunitas tubuh di masa endemi. Ya, slide. Nah, kita tahu tahun 2019, ditampilkan semua aja. 2019 ada kejadian di mana mulai ada virus COVID, ya. Dan masuk ke Indonesia yang pertama adalah pada bulan Maret 2020. Total kasus sampai saat ini sampai 6,7 juta kasus. Dan Indonesia sempat mengalami beberapa lonjakan ya. Jadi ada gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga. Dan puji syukur saat ini sudah mulai melandai. Ya, slide ini masih ada. Nah, saat ini ya Indonesia sudah semakin terbiasa dengan protokol kesehatan dan juga program vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah cukup berhasil sehingga Indonesia juga mendapatkan pujian dari banyak negara karena berhasil mengendalikan kasus COVID ini, ya. Dan kita lihat di Indonesia saat ini kasusnya sudah sangat sedikit, bahkan sudah diperbolehkan kalau di luar ruangan boleh tanpa menggunakan masker, ya. Kalau di luar negeri mereka masih terus bergelut dengan COVID ini, ya. Slide. Nah, kalau tadi topiknya adalah pandemi menjadi endemi, nah, ya, ini sebelum kita bahas pandemi, kita bahas dulu epidemi. Apa itu epidemi? Epidemi ini adalah kejadian ketika suatu penyakit ini menyebar dengan cepat. Jadi kalau orang awam bilang ini adalah wabah, ya, epidemi itu wabah. Tapi wabah ini biasanya hanya pada satu daerah tertentu. Tetapi kalau wabah itu luas, bahkan meliputi satu benua, bahkan kita tahu COVID ini meliputi seluruh dunia, ya. Maka ini disebut pandemi. Pandemi ini adalah wabah yang meluas ke seluruh dunia, ini disebut pandemi, ya. Contohnya adalah COVID-19. Nah, terus kalau endemi sendiri, slide. Ya, kalau endemi sendiri apa? Endemi adalah keadaan di mana penyakit itu konstan, selalu ada, tetapi tidak terlalu tinggi seperti wabah. Kalau wabah kejadiannya itu meningkat dengan sangat cepat, tetapi kalau endemi ini ada terus, ya. Dan contohnya apa? Contohnya adalah demam berdarah, terus ada juga tipes, ya. Kalau di Indonesia ini ada terus kasusnya, ya. Dan kasusnya tidak hilang, tetapi kita sudah hidup berdampingan, ya. Saat ini bukan berarti COVID-nya ini hilang, tetapi orang-orang sudah memiliki kekebalan, ya. Sehingga kalaupun tertular, gejalanya juga akan tidak berat, biasanya gejalanya hanya ringan, dan juga penularannya bisa tidak seperti dulu waktu masih pandemi, ya. Slide, ini masih ada. Ya, tipes, terus.
Nah, kalau di gambarannya, kalau endemi, ya contohnya di Indonesia ini demam berdarah ada terus, ya. Tetapi kasusnya ya mungkin hanya beberapa dan itu tidak langsung meningkat secara drastis. Berbeda dengan epidemi, ya. Epidemi itu kalau meliputi satu wilayah dan kejadiannya ini menjadi kejadian yang luar biasa karena penyakitnya ini penularannya tinggi, kasusnya jadi tinggi di wilayah tertentu. Tetapi kalau wabahnya ini meliputi seluruh dunia, ini yang disebut pandemi. Ya, dan kita sudah mengalami 3 tahun ini 2020 ya sampai 2023 ini pandemi dan sekarang mulai ke arah endemi. Ya, slide. Ya, apakah Indonesia ini sudah masuk endemi? Ya, perubahan status ini tergantung kondisi negara tersebut. Ya, kalau memang kondisinya sudah penyakitnya sudah kejadiannya sudah menurun sekali, penularannya juga sudah dapat ditekan, ya, ini kita bisa masuk ke endemi. Ya, kalau secara global ini harus adalah kewenangan dari WHO yang menetapkan apakah pandemi ini sudah berubah menjadi endemi. Ya, slide. Nah, pada saat endemi bukan berarti kasus COVID ini hilang. Ya, seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa COVID-nya masih ada, tetapi risikonya sudah menurun. Karena apa? Karena masyarakat sudah paham tentang protokol kesehatan, kemudian vaksinasi juga berhasil, kekebalan masyarakat juga sudah lebih baik, sehingga kasus-kasus COVID-nya ini menjadi lebih rendah. Ya, slide. Nah, bagaimana suatu penyakit itu bisa berubah menjadi kasus endemi? Ya, yang pertama adalah kalau di Indonesia ini kita protokol kesehatan dulu mulai dari 3M, 5M, ya. Kemudian ini membatasi mobilisasi, ini termasuk protokol kesehatan. Kemudian juga informasi-informasi tentang COVID, sehingga pengetahuan masyarakat tentang COVID juga meningkat. Dan juga yang terakhir adalah menjaga imunitas. Dengan cara bagaimana? Ya, supaya tubuhnya memiliki sistem imun yang kuat, sehingga tidak mudah terkena suatu penyakit. Slide. Nah, ini sistem imun, ya. Dalam tubuh kita, maka pertahanan yang pertama itu mulai dari luar adalah dari kulit. Kalau kulitnya ini sehat, utuh, tidak ada luka, ya, tidak ada tempat untuk bakteri itu bisa masuk melalui luka. Ini adalah sistem pertahanan kita, ya, di kulit. Kemudian di mukus, ya, mukosa, silia, terus lambung, ya. Kalau di sistem pernafasan ataupun sistem pencernaan kita, lapisan mukosanya sendiri itu juga sudah ada sistem imunnya. Sehingga kalau ada bakteri masuk, sistem imunnya akan berusaha membunuh supaya bakterinya tidak masuk ke dalam darah. Ya. Itu adalah pertahanan atau sistem imun yang lapis pertama. Yang kedua adalah kalau sudah masuk ke dalam darah. Sudah masuk ke dalam darah, di sini ada sel darah putih yang berfungsi sebagai antibodi kita. Ya, sel darah putih ini yang akan membantu melokalisir, dia akan mengepung bakteri atau kuman itu supaya tidak menyebar, ya, dan dia berusaha membunuh. Dan yang terakhir ini limfosit, ya. Ada limfosit T dan limfosit B. Ya, ini yang membentuk antibodi. Dan ini kalau ini ada CD4 dan CD8, ya, CD4 dan CD8. Ini adalah terus slide.
Nah, dalam tubuh kita, imun ini selalu dalam kondisi yang seimbang. Jadi tidak kurang dan juga tidak lebih. Kalau kurang itu under imun ya, atau imunnya kurang, maka seseorang juga akan mudah mengalami sakit. Tetapi kalau dia berlebihan ya, justru akan misalnya hipersensitif, dia berlebihan terhadap suatu antigen, ya akan terjadi reaksi alergi. Contohnya apa? Contohnya kebanyakan orang mengkonsumsi telur tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tetapi pada orang-orang tertentu, orang tersebut bisa hipersensitif dan dia alergi. Ya, ini yang jadi masalah bukan telurnya, bukan susunya, tetapi orang tersebut sistem imunnya terlalu hipersensitif. Demikian juga kalau dia terlalu berlebihan merespon terhadap dirinya sendiri, bisa terjadi autoimun. Ya. Yang kita harapkan adalah kondisi balance atau seimbang ini. Kalau kekurangan, misalnya pada penyakit degeneratif ataupun kalau kurang, ya kita bisa mengalami penyakit infeksi juga. Ya. Nah, di sini ada produk-produk yang kami akan jelaskan, yaitu Propoelik, ya, yang disarankan untuk meningkatkan sistem imun kita. Slide. Propoelik ini adalah ekstraksi dari propolis, terus dikeluarkan. Ya, ekstraksi dari propolis. Dan propolisnya ini berasal dari berbagai belahan dunia yang sudah dikumpulkan, ya. Kemudian ini mengalami super ekstraksi. Jadi ekstraksinya itu berkali-kali, tidak cuma satu kali. Kemudian zat yang tidak aktif, zat-zat yang tidak bermanfaat sudah dihilangkan. Ya, kemudian dimasukkan ke dalam kapsul, kapsulnya juga kapsul VG-Cup. Maksudnya apa? Kapsul ini aman untuk orang yang vegetarian pun juga diperbolehkan karena VG-Cup. Ya, slide. Senyawa aktif apa yang terdapat di dalam Propoelik? Ya, sebelum ini. Nah, jadi ini sudah diuji. Ya, karena propolis ini sudah diekstraksi menjadi Propoelik dan ini adalah trademark yang kita patenkan ya oleh HDI. Ini akan menghasilkan konsentrat yang tinggi atau ekstrak yang kandungannya konsentrasinya sangat tinggi dan mudah diserap. Ya. Kalau konsentrasinya tinggi tetapi penyerapannya susah, ya percuma. Tetapi di sini selain konsentrasinya tinggi juga mudah diserap sehingga manfaatnya oleh tubuh ini bisa maksimal. Ya. Kandungannya sudah diuji di laboratorium Intertek Jerman ya pada Januari 2002. Total polifenol 34,51%. Polifenol itu adalah antioksidan. Ya. Nah, di sini ada kandungannya, ini adalah jenis antioksidan yang terdapat di dalam HDI Propoelik, galangin, pinosembrin, narigenin, apigenin, KP, krisin, cinnamic acid dan ya. Ini sudah ada penelitian atau jurnalnya yang menunjukkan bahwa galangin ini khasiat anti kanker, ya, kemudian juga khasiat antibiotik. Krisin dia punya khasiat hepatoprotektor dan nefroprotektor. Hepatoprotektor itu melindungi liver, nefroprotektor itu melindungi ginjal. Ya, jadi kalau orang pada umumnya takut mengkonsumsi obat
atau takut mengkonsumsi vitamin karena takut merusak ginjal dan liver, propoelik ini mengandung krisin, dan krisin ini justru melindungi liver dan melindungi ginjal. Ya. Selain itu, dia juga kandungan antioksidannya bersifat sebagai anti kanker dan anti-inflamatori, anti radang. Kemudian pinosembrin juga punya khasiat sebagai anti mikroba, anti radang, antioksidan dan anti kanker. Narigenin, nah ini bagus untuk anti diabetes, ya. Kemudian anti aterogenik. Aterogenik ini apa? Aterosklerosis itu adalah endapan di dinding pembuluh darah yang menyebabkan pembuluh darah mudah tersumbat. Ya, pembuluh darah menjadi menyempit, kemudian tersumbat, itu karena ada endapan aterosklerosis. Dan narigenin ini dia mempunyai khasiat anti-aterogenik. Tidak itu saja, juga dia imunomodulator, jadi bisa menyeimbangkan sistem imun. Kemudian anti-tumor, antidepresan. Ya, bahkan untuk orang yang depresi, ini sebagai antidepresi. DNA protektif supaya tidak gampang mutasi. Hipolipidemik, jadi menurunkan kolesterol. Ya. Terus ini ada memory improving, ya, jadi meningkatkan ingatan supaya tidak gampang pikun. Kandungan lainnya ada KP. KP ini anti kanker, anti radang, melindungi liver, melindungi ginjal, melindungi saraf, ya. Kemudian juga cardioprotective effect. Cardioprotective itu melindungi jantung. Kemudian cinnamic acid, ya, ada anti kanker, hepatoprotektor, anti konvulsan, anti ansiolitik ini anti kecemasan. Anti konvulsan ini anti kejang. Kemudian di sini ada anti diabetes dan anti kolesterol. Ya, jadi dia bagus untuk pasien-pasien diabetes dan pasien-pasien yang kolesterolnya tinggi. Untuk apigenin, ini bahkan ada penelitian menunjukkan dia punya khasiat anti tuberkulosis. Jadi untuk pasien-pasien TBC, ya, anti proliferatif, anti tumor, anti inflamatori, antivirus, ya, juga melindungi liver. Demikian juga kandungan rutin lainnya yang berkhasiat kardioprotektif, melindungi jantung, nefroprotektif, melindungi ginjal, dan hematoprotektif, jadi menjaga supaya sistem darahnya ini normal. Ya. Ini adalah kandungan-kandungan dari propoelik. Ya. Nah, kadar antioksidannya propoelik berapa? Yaitu 21, slide, 21.921. Ya. Ini diteliti di laboratorium Brunswick, ya, untuk meneliti kandungan orak. Ya. Jadi semua data-data ini adalah data-data dari laboratorium. Jadi bukan berdasarkan orang itu ngomong bahwa ini kandungannya bagus, tetapi ini ada datanya, dan datanya ditunjukkan dari data laboratorium. Slide. Nah, bagaimana aktivitas biologis dari HDI propolik? Yang paling utama adalah khasiatnya sebagai antioksidan dan antibiotik. Ya. Sebagai antioksidan, dia adalah untuk mencegah dan untuk mengobati penyakit-penyakit degeneratif. Apa itu penyakit degeneratif? Penyakit degeneratif adalah penyakit-penyakit, kalau orang bilang degeneratif ini penuaan. Jadi orang yang sudah tua itu terus sakit kencing manis, sakit jantung, rematik. Jadi kemunduran, ya. Dulunya dia sehat, dulunya dia kuat, kemudian dia semakin mundur kesehatannya. Ini disebut penyakit degeneratif. Ya. Tetapi penyakit degeneratif bukan melulu punyanya orang tua.
Karena sekarang orang-orang yang masih muda pun, bahkan anak-anak sudah mengalami penyakit degeneratif ini. Ya. Kemudian kalau antibiotik, jadi dia untuk mengatasi penyakit-penyakit infeksi. Ya, slide. Bagaimana dengan sertifikasi dari HDI propoelik? Slide. Ya, kita sudah ada mendapatkan sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, ya, BPJPH. Ya, ini sudah ada sertifikatnya bahwa produk-produk kita ini halal, ya, produk propoelik ini halal. Ya, slide. Nah, dari Balai POM sudah ada nomor registernya, ya, sudah mendapatkan izin edar. Ini adalah bentuk dari propoelik, ya, kapsulnya VG Cup, warnanya krem kecoklatan, ya. Kadang-kadang memang warnanya agak coklat gelap, kadang-kadang warnanya agak coklat terang atau krem. Kenapa? Produk kita ini tidak ada pewarna. Ya, jadi kadang-kadang warnanya bisa agak sedikit lebih terang dan sedikit gelap. Berbeda dengan produk-produk obat yang memang ada warnanya, jadi warnanya akan konstan, ya. Tapi ini kadang-kadang bisa warnanya lebih gelap atau bisa juga warnanya lebih terang. Ya, slide. Ini ada beberapa penelitian, ya, manfaatnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh melawan infeksi, berfungsi sebagai antibiotik alami. Apa bedanya dengan antibiotik sintetik? Ya, karena dia meningkatkan antibodi dan selain itu dia juga berkhasiat sebagai antibiotik alami. Ini aman dikonsumsi pada saat diperlukan, jangka panjang juga tidak apa-apa karena dia juga melindungi liver, melindungi jantung dan juga melindungi ginjal. Ya. Kemudian membantu menghambat pertumbuhan sel kanker dan juga mengurangi efek samping dari kemoterapi. Ya, kita tahu kasus-kasus kanker sekarang semakin banyak dan salah satu terapinya adalah dengan kemoterapi dengan segala efek sampingnya. Nah, propoelik ini mengurangi efek samping dari kemoterapi tersebut. Slide. Terus, ini beberapa penelitian, ya, saya kumpulkan ada 13 penelitian. Ini penelitian untuk dengue hemorrhagic fever, ya. Jadi ini untuk demam berdarah. Ya, dan ini sudah ada jurnal penelitiannya. Kemudian ini juga meneliti demam berdarah, ya. Bahkan dilihat TNF alfanya ini, ya. Kenapa kok pasien yang demam berdarah diberikan propoelik, rawat inapnya jadi lebih cepat? Ya, dijelaskan di jurnal ini, ya. Slide terus. Ini ada pemberian propoelik untuk terapi tambahan pasien HIV AIDS, ya, di RSUD Sungai Liat Bangka, ya. Di sini dilihat apa? Kadar CD4. Tadi sempat saya jelaskan, ya, limfosit ada limfosit B dan limfosit T. Limfosit T-nya ada CD4 dan CD8, CD4 dan CD8. Di sini bisa dilihat CD4-nya ini dia menunjukkan peningkatan tingkat CD4 dan 100% dari pasien yang mendapatkan propoelik mengalami peningkatan kualitas hidup mereka. Jadi yang dulu lemah, ya, tidak doyan makan, kemudian aktivitas sehari-hari terbatas karena penyakit HIV-nya, ketika diberikan propoelik dia menjadi meningkat, ya, membaik. Kemudian penggunaan propoelik sebagai ajuvan terapi pada pasien HIV. Nah, ini juga dilihat kadar limfosit CD4-nya, ya. Ini penelitian di UNER, ya, di Airlangga, ya. Slide terus. Ini pengaruh propoelik terhadap indeks atherogenik serum, ya. Ini untuk menilai atherogenik.
Aterogenik ini adalah kemampuan menyebabkan endapan pada pembuluh darah yang mengakibatkan pembuluh darah ini menyempit. Ya, di sini dites ya pada tikus yang dibikin menjadi kolesterolnya tinggi. Ya, orang kalau kolesterolnya tinggi itu banyak endapan di pembuluh darahnya. Nah, ini diberikan propoelik, ternyata setelah pemberian propoelik berpengaruh secara signifikan menurunkan kadar trigliserid. Ya, kadar trigliseridnya turun, HDL-nya juga naik. HDL ini kan kolesterol baik, ya. Kemudian di sini ada pengaruh propoelik terhadap kadar trigliserid, ya. Ini sama juga menurunkan kadar trigliserid, ya. Nah, kalau orang-orang yang masih muda biasa kalau makan tidak mikir, pokoknya enak makan. Tapi kalau sudah umur 45, 50 ya seperti saya, ibu ya. Kalau sudah umur sekian ya 50 ke atas STW ya, kita mulai memilih-milih makanan. Kenapa? Takut kolesterolnya tinggi, takut gulanya tinggi ya. Tapi kadang-kadang kita juga kalau waktu-waktu tertentu juga tidak bisa nolak juga ya, tetap kita makan. Nah, kita bisa konsumsi propoelik untuk membantu menurunkan kadar trigliserid. Ya, slide. Kemudian pengaruh propoelik terhadap kadar HDL. HDL ini kan yang kolesterol baik. Ya, ini terbukti bahwa terjadi peningkatan kadar HDL. Ya, jadi dia membantu meningkatkan kadar kolesterol baik. Ini juga sama, ya kadar kolesterolnya, ya menurunkan kadar kolesterol total, ya. Terus banyak sekali ini menurunkan kadar LDL, ini juga kolesterol jahat ya diturunkan. Kemudian ini MDA, malondialdehyde. Malondialdehyde ini adalah radikal bebas ya. Jadi tikusnya ini dikasih asap rokok terus. Asap rokok ini kan radikal bebas, sehingga radikal bebasnya ini masuk ke dalam tubuhnya ini banyak. Nah, orang-orang yang ngerokok, kalau kita lihat di bungkus rokok selalu ada peringatannya, hati-hati bisa menyebabkan salah satunya kanker, terus untuk laki-laki menyebabkan apa? Impotensi. Ya, kenapa? Jadi penurunan kesuburan. Ya, karena apa? Asap rokok itu adalah radikal bebas. Dan ini dicoba oleh dokter Ivan sendiri, ya, dicoba tikusnya dikasih asap rokok terus ya, padahal tikus kan nggak ngerokok, ya. Tapi dipaksa dengan percobaan kasih asap rokok terus sehingga tikusnya ini radikal bebasnya tinggi. Dan ini akan merusak spermanya. Ya, sel spermanya. Nah, terus diberikan propoelik, ternyata kadar MDA-nya ini berpengaruh ya. Jadi bisa menurunkan ya radikal bebasnya. Terus jadi kalau ada tetangga, ada kerabat menikah lama, susah punya keturunan, tanya apakah dia merokok atau enggak. Ya, jangan-jangan penyebabnya adalah karena rokok. Atau di kantornya banyak teman-teman sekantornya yang merokok. Dia sebagai perokok pasif. Nah, itu juga mempengaruhi terhadap kesuburannya, ya, karena mengganggu spermanya. Nah, bisa diberikan propoelik supaya memperbaiki kesuburannya. Ya, slide terus. Oh, ini, ya, propoelik ini oleh Dr. Rusdi dan Dr. Novitasari, medical konsultan kita, ya, sebagai adjuvan terapi pada pasien COVID, ya. Pada pasien COVID, ini setelah mendapatkan terapi, kemudian ditambah diberikan propoelik, ini kesembuhannya jadi lebih cepat. Ya, kondisi pasien juga lebih baik. Ini diteliti oleh teman-teman kita dari medical konsultan, yaitu Dr. Rusdi dan Dr. Novitasari. Ya. Kemudian ini Dr. Ivan meneliti lagi untuk meningkatkan imun pada subjek yang sehat.
Jadi propoelik ini tidak nunggu sakit baru dikonsumsi. Pada orang yang sehat mengkonsumsi propoelik, dicek ternyata CD4 dan CD8 dan sel NK-nya ini mengalami peningkatan. Ya, CD4, CD8 dan NK ini adalah antibodi kita, sistem imun kita, pertahanan terakhir kita yang terakhir tadi, ya. NK ini yang membunuh sel tumor. Jadi kalau kita pun sehat, oh saya sehat, tidak perlu minum vitamin, siapa yang bilang? Orang yang sakit belum tentu sehat, ya. Orang yang tidak sakit, orang yang tidak sakit belum tentu sehat, ya. Mungkin di dalam tubuhnya banyak radikal bebas, banyak penyakit-penyakit yang belum menunjukkan gejala. Karena itu kita senantiasa harus meningkatkan sistem imun kita, salah satunya dengan propoelik ini, ya. Dan ini terbukti pada orang yang sehat pun mengkonsumsi propoelik dapat meningkatkan CD4 dan CD8 dan sel NK. Slide yang terakhir. Nah, ini teman kita, ya, di Tombokan ini mana? Dokter Vera ini Manado, ya. Ya. Pemberian propoelik terhadap rasio albumin kreatinin pasien diabetes tipe 2. Pasien diabetes ini kan komplikasi terakhirnya kan gagal ginjal, ya. Dan gagal ginjal itu tes labnya adalah pemeriksaan kreatinin dan albumin. Nah, ternyata pasien-pasien di rumah sakitnya diberikan propoelik 2x1 selama 90 hari, terjadi penurunan rasio albumin kreatinin urin pada pasien diabetes. Jadi menunjukkan bahwa pasien diabetes yang sudah gagal ginjal pun ketika diberikan propoelik dia membaik, ya. Nah, ini sangat banyak sekali penelitian-penelitian tentang propoelik yang menunjukkan manfaat dari propoelik. Oke. Slide. Nah, sekarang madu. Oke. Sebelum saya lanjutkan, karena ini data-datanya cukup banyak, supaya kita tidak bosan, kita lihat demonya, ya. Madu. Banyak orang berbicara bahwa madu itu sama saja, ya. Yang penting manis, ya. Terus asli itu dalam artian, ya, orang yang lihat, oh ini saya ngelihat langsung diambil dari sarang, ya, enggak dikasih tambahan-tambahan. Ya, memang asli, tetapi kualitasnya berbeda. Ya, madu asli sama-sama asli. Kita tidak boleh ngomong, oh itu madu palsu, ya, karena memang madu asli, tetapi kualitasnya berbeda. Nah, saya akan demokan kualitas dari madu, ya, beberapa madu. Saya bawa beberapa contohnya. Bisa kita lihat warnanya berbeda, ya. Bisa di zoom, ya. Warnanya berbeda, kekentalannya dilihat, ya. Ya. Ini baru ini. 1 minggu yang lalu saya dapat dari kota di Jawa Timur, tempat yang dingin, yang banyak peternakan lebahnya. Terus saya dikasih hadiah oleh sejawat saya, ya saya terima, ya. Nah, ini ya.
Nih, warnanya rata-rata gelap, ya. Bandingkan dengan ya, lebih terang, krim, ya. Ini yang masih baru. Ini saya di rumah juga konsumsi. Ya, ini ini sudah 2 mingguan. Ya. Kental ya. Nah, ada banyak cara untuk mengetes kualitas madu. Ya. Saya bukakan yang baru, ya. Boleh satu orang, Ibu mungkin bisa maju dari relawan, ya. Ditekan, ini empuk ya. Ya, ini segelnya juga, ya, erat grip. Nah, ya, kenal ya. Sekarang kita buka ini. Ibu pegang. Keras. Keras. Iya, Kak, keras ya. Keras ini kenapa? Karena ada gas. Ya. Dan ini terdengar suaranya? Ada bunyi gas? Lupa. Kenapa kok bisa ada gas? Gas ini adalah hasil dari fermentasi. Fermentasi itu artinya ada pertumbuhan jamur. Ya, ada pertumbuhan jamur. Nah, ini ya, langsung keruh, ya. Langsung keruh. Ya, tadi kan bunyinya
memang tidak ada gas. Ya. Terus kita coba. Lihat. Kedap di bawah. Bening ya. Jernih ya. Ini yang sudah saya buka agak lama pun sama kalau kita tuangkan. Lihat. Tetap bening airnya. Ya. Jadi ini seandainya kita biarkan sampai besok 24 jam ini tetap bening. Tapi kita lihat aja ini tahan berapa lama, ya, tahan berapa lama. Oke, sementara sampai di sini, ya, sementara sampai di sini kita bisa lihat sambil saya lanjutkan. Oke, saya harus cuci tangan. Dari sini kelihatan apa? Encer ya. Ada tisu basah mungkin. Ya, jadi kita bisa ngelihat, ya, cara ngetes madu itu ada banyak. Salah satunya adalah dengan dituang gini, jangan diaduk. Biarkan aja, ya. Ini baru beberapa menit, ini sudah butek. Ya, sudah butek ini, ya. Tapi yang ini masih tetap jernih. Ini saya sudah pernah nyoba, dibiarkan 24 jam pun, yang atas ini tetap jernih. Dia hanya larut sedikit. Ini kalau tidak diaduk, dia tidak akan larut. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Kekentalannya. Jadi, bahwa Clover honey kita ini benar-benar kadar airnya itu rendah. Kadar air yang tinggi, ya, kadar air yang tinggi menyebabkan jamur masih bisa tumbuh. Ini saya tidak ngomong ini palsu, ya. Tetapi pada madu ini mengalami fermentasi, karena itu timbul gas. Dan nanti kalau dibau atau nanti dirasakan, selain manis, dia juga ada rasa asam, ada rasa kecut. Kenapa? Karena fermentasi. Tetapi kalau yang dua ini, yang Clover honey, dia tidak mengalami fermentasi, karena jamur tidak bisa tumbuh. Tidak ada fermentasi, tidak ada rasa asam, jadi rasanya hanya manis. Ya, nah kita tinggalkan, kita lanjut slide, lanjutkan slide-nya. Ya, nah mau ngetes macam-macam. Ada yang ditetes di kertas, nanti dilihat kertasnya basah atau enggak, itu juga bisa. Ya. Terus
diayak dengan piring, dikasih air, itu juga bisa. Terus ada yang bilang diteteskan nanti dikerubungi semut dan lain sebagainya. Ada banyak cara mengetes kualitas madu. Tetapi sekarang ini orang semakin pinter. Ya, orang yang memalsukan juga semakin pinter. Orang bilang madu harus kental, dibikin kental. Madu harus putih, dibikin putih. Madu harus berbuih, dibikin berbuih. Semuanya bisa dipalsukan. Tetapi yang tidak bisa dipalsukan apa? Hasil laboratorium. Ya, saya akan tunjukkan hasil-hasil laboratorium dari Klaver Honey HDI. Ya, slide selanjutnya. Mengapa HDI Klaver Honey ini beda dengan madu yang lain? Ya, slide. Yang pertama, madunya dari bunga klaver dan ini ditanam secara eksklusif. Maksudnya dia dikhususkan daerah itu di New Zealand. Ya, lingkungannya sangat bersih, bebas dari polusi, sehingga ya hasilnya juga bersih, tidak ada polusinya. Dan Klaver Honey dikenal sebagai penghasil nektar madu yang paling baik. Ya, New Zealand juga dikenal sebagai negara penghasil madu yang terbaik di dunia. Terus, slide, terus. Kandungan air HDI kurang dari 17%. Ya, enggak mungkin 0. Kalau 0 ya keras, ya. Dia tetap ada airnya, tapi kurang dari 17%. Jadi sangat kental sekali bakteri, virus, bahkan jamur tidak bisa tumbuh. Yang paling gampang tumbuh itu adalah jamur. Udara kita ini mengandung spora jamur. Ketika kita membuka kemasan, sporanya masuk. Ya. Apakah ini tidak asli? Asli. Langsung dipanen dari lokasinya, lokasi ternak lebahnya itu. Asli, tetapi kandungan airnya tinggi. Ya. Berbeda dengan yang kandungan airnya rendah, dia tidak akan mengalami fermentasi. Ya. Slide terus. Tidak mengalami fermentasi atau berjamur. Slide terus. Tanpa melalui proses pemanasan. Karena itu warnanya tetap terang. Ya. Kandungan utama dari madu adalah fruktosa dan glukosa. Fruktosa dan glukosa itu adalah jenis gula. Gula kalau mengalami pemanasan akan menjadi karamel. Warnanya akan jadi gelap. Ya, coba aja. Gula pasir, taruh sendok terus dipanaskan. Nanti akan jadi karamel yang warnanya coklat kehitaman. Kenapa? Ya ada banyak madu-madu yang dia warnanya gelap. Ya karena mereka madu-madu ini mengalami proses pemanasan. Untuk apa? Untuk mensterilkan. Ya, prosesnya tidak steril. Sedangkan proses packing, pengemasan dari Klaver Honey kita semuanya dilakukan secara steril. Ini yang membedakan kualitasnya. Slide terus. Slide. Mengandung bipolen, ya. Bipolen ini jadi bintik-bintiknya ini adalah polen, ya. Polen sendiri ini zat nutrisinya ini kandungan gizinya sangat komplit sekali. Slide terus. Terus. Nah, sudah diuji Engler Biochem Laboratorium, ya. Uji klinis botulisme negatif. Maksudnya apa? Tidak mengandung bakteri Clostridium botulinum. Banyak madu itu mengandung Clostridium botulinum. Karena itu bahkan banyak dokter yang melarang memberikan madu kepada bayi dan ibu hamil. Karena apa? Karena takut mengandung Clostridium botulinum. Dan ini bisa menyebabkan kejang, ya, bahkan penyakit yang bisa
mengancam nyawa. Karena itu tidak dianjurkan untuk bayi dan ibu hamil. Tetapi Clover honey sudah diuji tidak mengandung Clostridium botulinum. Jadi aman untuk ibu-ibu hamil dan juga untuk bayi juga aman. Ya. Jadi tidak sama madunya. Ya, sama-sama asli tetapi kualitasnya berbeda. Slide terus. Ya. Indeks glikemik ini dites di Sydney. Sydney University Glycemic Index Research Service Sugis Australia. Ya. Indeks glikemiknya rendah yaitu 53, indeks insulinnya juga rendah 49. Maksudnya apa? Ketika kita konsumsi kita tidak butuh insulin. Ya, terus sehingga dia juga tidak menaikkan kebutuhan insulin sehingga pasien-pasien yang diabetes relatif aman. Saya katakan relatif, kenapa? Ya, tetap tidak boleh berlebihan. Tetapi kalau kita konsumsi 1 sendok sehari relatif aman. Ya, manfaatnya jauh lebih besar daripada risikonya. Karena indeks insulin dan indeks glikemiknya rendah. Ya, kalau indeks glikemik ini menyebabkan kadar gulanya naik. Ya, slide. Terus, ya, aman untuk dikonsumsi penderita diabetes dalam jangka panjang dan tidak menyebabkan kadar gula darah melonjak naik. Ya, kenapa? Ya, karena indeks glikemiknya rendah. Terus, slide. Ini lab Eurofin, ya, mengecek perbandingan fruktosa dan glukosa. Kandungan utamanya kan fruktosa dan glukosa. Fruktosanya lebih banyak daripada glukosanya. Sehingga fruktosa ini tidak perlu insulin. Sehingga pasien diabetes ini kan kekurangan insulin. Jadi pasien-pasien diabetes relatif aman mengkonsumsi Clover honey. Ya, terus kandungan fruktosa lebih besar sehingga aman untuk pasien-pasien diabetes. Tetapi tetap tidak boleh berlebihan, ya. Terus enak 1 hari 3 kali 4 kali ya naik, ya. Kalau 1 hari 1 kali 2 kali dia hanya sudah ada yang meneliti Prof. Asnan Lelo itu 1 sendok makan Clover honey untuk orang dewasa dikonsumsi itu hanya menaikkan 50 sampai 75. Tetapi tidak sampai 2 jam dia akan turun kembali seperti sebelum konsumsi. Ya, jadi aman. Terus ini HMF dari Midland. Kadar HMF-nya Clover honey kita hanya 16,34. Ya. Padahal standarnya harus kurang dari 40. HMF itu apa? Hidroksimetilfurfural. Ini tolok ukur kemurnian madu bahwa madu itu tidak mengalami pemrosesan, tidak mengalami pemanasan dan penyimpanannya baik. Kalau madu diproses, ada pemanasan, kemudian penyimpanannya salah, HMF-nya pasti tinggi. Nah, kalau sudah lebih dari 40, itu kualitasnya jelek. Ya, standarnya harus di bawah 40. Nah, kadar kita rata-rata 16. Jadi tidak sampai separuh dari batasnya ini. Jadi hanya sepertiganya. Jadi standarnya ini melebihi. Ya, bagus sekali. Slide. Terus diastase number, ya. Kalau standar nasional itu diastase number minimal 3, standar internasional minimal 8. Kita tidak tanggung-tanggung. Kita 16,75. Ya. Jadi standarnya tinggi sekali, bagus sekali. Diastase number ini apa? Kandungan enzim diastase. Enzim diastase ini yang menyebabkan fruktosa dan glukosanya tetap dalam bentuk fruktosa dan glukosa. Tidak menyatu menjadi sukrosa. Nah, enzim diastase ini akan rusak kalau kena panas. Kalau penyimpanannya salah, enzim diastase ini akan rusak, akan rendah. Ini akan menyebabkan
gulanya nanti lebih encer, terus dia menjadi disakarida. Nah, kalau sudah seperti itu bisa meningkatkan gulanya, ya. Justru ini semua, ya, karena enzim diastase numbernya tinggi, kemudian perbandingan fruktosa dan glukosanya, fruktosanya lebih tinggi, itu yang menyebabkan indeks glikemiknya rendah, ya, tidak menyebabkan gulanya naik, ya. Terus, ya, jadi ada banyak tes, dan tes-tes ini mau dibikin seperti apa itu banyak, ya. Orang juga bisa memalsukan, tetapi yang tidak bisa dipalsukan adalah hasil laboratorium. Dan produk Clover Honey kita, hasil laboratoriumnya sudah laboratorium dalam negeri dan luar negeri ada banyak, ya. Ini menunjukkan kualitas madunya berbeda. Sekarang kita coba, ya. Tidak apa-apa. Ya, lebih awet. Ya, tapi lebih susah untuk diaduknya. Ya. Ini ngaduknya pun susah, ya. Ya, susah ini. Oh. Ya. Ini kalau kita hitung bisa berapa kali? Ya, ratusan kali kita aduk baru larut, enggak larut-larut. Ya. Ini juga sama, tapi kalau kita ini 1 2 3 4 larut, ya. 1 2 3 4 larut, ya. Ini kalau kita nunggu ini tidak selesai-selesai nanti. Ya, saya mau menunjukkan, ya. Oke, sambil ini diaduk, saya tunjukkan testimoni, ya. Saya tunjukkan testimoni, bisa ditampilkan, ya. Tadi ada Bapak Heru yang sedianya akan memberikan testimoni, tetapi karena dia ada keperluan, dia tidak bisa hadir selama acara. Jadi tadi sebelum acara sudah hadir dan kita sudah melakukan rekaman, bisa dilihat, diputarkan rekamannya. Ya. Selamat pagi. Pagi, Dok. Dengan Pak siapa? Saya Heru Febri. Pak Heru. Ya. Oke, terima kasih untuk kedatangannya Pak Heru. Saya dengar Pak Heru anaknya baru masuk rumah sakit. Ya, rumah sakit karena panas tinggi, Dok. Berapa hari yang lalu itu? Itu kejadiannya kontrol pertama, paskes pertama itu hari Jumat. Jumat. Jumat itu panasnya tinggi sampai 40 derajat, ya. Iya. Habis itu dikasih obat sama paskes pertama. Sehingga kita menunggu sampai hari Senin. Iya. Dan hari Seninnya kok anak saya masih panas kembali, masih 39, antara 39 40, dan hari Selasa malam kok semakin panas 40, sehingga kita memutuskan untuk langsung ke rumah sakit lebih besar, yaitu Siti Hajar. Ya. Di situ anak kita diperiksa dan di hasil labnya trombositnya 140, Dok. 140. Ya, jadi Jumat demam tinggi, dibawa ke paskes pertama, diberikan obat sampai sempat turun, tapi Senin naik lagi. Ya. Berarti itu sudah 3 hari, ya. 3 hari. Kemudian Hari besoknya Selasanya 40. Selasanya naik tinggi lagi. Ya, ke paskes berikutnya. Hari keempat dibawa ke rumah sakit. Yang besar, ya. Di rumah sakit lalu dilakukan pemeriksaan laboratorium. Iya, periksa darah, Dok. Di Ya. situ trombosnya turun 140. 140. Ya, terus dari dokternya Disarankan untuk opname. Ya, dan Oke. itu masuk opname itu jam 1 pagi hari Rabunya. Oke, setelah masuk berapa hari Pak opname?
Dari hari Rabu pagi, Rabu siangnya itu saya dikasih teman saya propoelik sama madu, Pak. Madu, Iya. propoelik dan Madu Kelabarani. Iya. Iya. Ani itu. Kemudian diminumkan berapa, Bapak? Itu propoeliknya itu sehari 2 kali dan madunya juga ya sehari 2 kali. Soalnya kan ada obat dari rumah sakit juga. Obat rumah sakit Iya. tetap diberikan, Ya, terus kemudian ditambahi dengan Iya. propoelik sehari 2 kali masing-masing. pagi sama malam. Berapa banyak Itu satu Kapsul. sendok makan. Kalau propoelik? madu. Madunya Iya. 2 kali 1 sendok makan. Ya, Kalau propoeliknya 2 kali, satu hari 2 kali, Dok. minumnya Pagi. berapa? 1. 1 kapsul, Iya, 2 1 kali kapsul. 1 kapsul. Satu- Kelabaraninya 2 kali 1 sendok makan. Ya, benar. Ya. Nah, itu setelah diberikan apa yang bisa dilihat dari putrinya? Ya, kan hari Rabu ya, hari Kamis itu sudah seperti normal. Jadi sudah demamnya sudah turun, terus Ya. sudah mau makan. Sebelumnya enggak mau makan, Nggak mau makan, lemas. cuma kayak buburan tapi juga sendok 2 sendok gitu. Setelah kena madu Hani sama propoelik Ya. makan. Jadi Oke. kebanyakan kalau opname kan antara 4 sampai 5 hari ya. Iya. Itu cepat, hitungannya hari Rabu pagi jam 1 masuk, Jumat itu sudah boleh pulang. Jumat sudah boleh pulang. Sudah periksa darah lagi dan normal, trombositnya naik 153. Oke. Jadi hari Rabu masuk, hari Kamis sudah normal, menunjukkan normal. Ya, lebih sehat, lebih sehat. mau makan. Ya, mau makan. Hari Jumat dicek Bolehkan pulang. laboratnya, Ya, itu cek darah. hasil laboratnya trombositnya sudah normal. Ya, normal. Bisa ditunjukkan, Bapak? Ya, silakan. Ini yang masuk hari Selasa, tapi masuk hari Rabu Iya. pagi ya. Ini hari Hari Selasa, Selasa, Rabu pagi. Ya. Menunjukkan ya, Dok. Ini, Dok. ya, Ini ya bisa dilihat ya. trombositnya 140. 140. 140 tuh. Ya, nanti Ya, ditampilkan ya. ya. Terus yang Ini hari yang hari Jumatnya Jumat pagi tanggal diperiksa darah lagi. 3, ya, Ke labnya trombositnya sudah normal 153. 153. Ya. Dan itu sudah boleh langsung pulang. Sudah boleh langsung pulang, alhamdulillah sudah normal kembali. Sudah tidak panas lagi. Sudah tidak panas lagi, makannya Makan juga mau? normal ya. Oke. Sekarang ya alhamdulillah masih tetap sehari 2 kali kapsul sama madu polennya sehari 2 kali juga. Kelabaraninya. Iya, Kelabaraninya sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Propoeliknya tetap Ya, 2 sehari kali 2 1 kapsul. ya. Oke. Obat dokter masih diminum? Masih, tapi ya sudah mau habis hari ini terakhir sebenarnya. Oke. Ya. Baik, itu yang Oh ya, saya Hah? mau nambah juga kan, Ya, saya kan kena istilahnya ganglion. Ganglion. Ganglion itu seperti tumor jinak dan harus Mhm. dioperasi. Ya. Ya. Di mana? Ganglion di mana? Siti Hajar nih, Hmm. bisa ya. Setelah saya juga minum madu ini juga cepat kering. Oh, setelah Bisa operasinya, dilihat. Ya. luka operasinya cepat kering. Ya, Ya. cepat kering, Dok. Ya, jadi Oke. nggak ada seminggu hasil operasinya cepat kering yang di kiri. Gitu. Diginikan aja, Pak. Ini aja ya. Ya. Jadi ini ya. Ya, cepat kering. Jadi operasi berapa hari? Ini dibalut berapa lama? Itu dibalutnya kan operasinya kan hari Selasa. Ya. Selasa saya minum ini hari Jumat aja udah kering kok. Jumat sudah dilepas, Sudah kering, sudah ya, kering. saya lepas sendiri. Ya. Oh, dilepas sendiri. Yang dikonsumsi waktu itu apa? Sama, jadi sehari 2 kali propoelik sama madu. Kelabaraninya Iya, juga 2 kali kelabaraninya 1. Ya, 2 hari sekali, cepat kering. Oke. Baik, dari sini kita bisa menyimpulkan ya bahwa produk-produk ini bisa mendukung kesembuhan ya. Memang bukan menggantikan obat-obat dokter, tetapi ini akan secara sinergi mempercepat kesembuhan. Terbukti dari putri ya, putri Iya, dari Pak Alexandria. Heru yang usia 8 tahun terkena demam berdarah dan opnamenya hanya 3 hari nggak hanya sampai. 2 hari lebih ya Iya, itu 2 ya. hari Masuknya lebih. Rebo, keluarnya sore Jumat ya. sudah pulang. Iya. Ya. Dan ini juga Pak Heru sendiri juga baru Operasi operasi juga, iya. dan
luka penyembuhan operasinya juga Nggak lebih sampai cepat 1 minggu ya. Nggak sampai 1 minggu. Padahal biasanya kalau di tangan penyembuhannya biasa agak lama ya, biasa bisa 7 hari lebih ya. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih dokter. Ya, saya dengar ini masih ada kesibukan harus ya kembali lagi. Jadi Pak Heru tidak bisa menemani kita sampai selesai acara. Tapi kami mengucapkan terima kasih untuk kesediaannya menyempatkan untuk hadir di tempat ini. Ya, terima kasih HDI, salam sehat semuanya. Oke. Ya. Jadi cuma opnamenya itu 3 hari, Rebo, Kamis, Jumat ya, 2 hari aja sebetulnya ya. Opname 2 hari sudah normal, sudah di atas 150. Dan anaknya sudah menunjukkan sangat baik, mau makan lincah ya, akhirnya hari Jumat sudah keluar ya. Ini sesuai dengan hasil penelitian yang tadi bahwa propoelik itu mempersingkat masa sakitnya ya. Oke, di slide saya juga ada testimoni lainnya. Ya, ini mungkin kenal ya, nama pasiennya ini. Ya, saya sendiri. Sakit 2 hari, 3 hari, ya. Ya namanya dokter ya diobati sendiri, ya. Tetapi 2 hari itu demamnya tinggi sekali, sehingga ya lama-lama tidak kuat juga. Dan yang paling mengganggu itu adalah nyeri di ulu hati dan nyeri di dada. Ya orang kalau ini saya waktu itu sudah 40 tahun ya nyeri di dada. Nyeri di dada ya takut lah orang ya. Demam tinggi, nyeri ulu hati, nyeri di dada. Dan ini nyeri sekali. Karena itu akhirnya saya cek laboratorium dan ternyata trombosit saya 62.000. Ya. Terus ya opname ya, opname besoknya 50 tambah turun ya, terus besoknya tambah turun 45. Tapi kondisi saya itu tidak lemes karena saya minum produk ya, saya minum waktu itu belum ada propoelik, propolis 3x1, polenergi 3x1 ya, terus sama minum madu juga sesering mungkin ya, tapi tidak lemes, cuma hasil laboratoriumnya ini mengkhawatirkan ya. Nah saya dokter tahu hasil laboratorium seperti ini ya tambah khawatir gitu. Nah oleh dokter Ivan saya diberikan propoelik ya. Setelah konsumsi propoelik ya, jadi tanggal 1-nya saya diberikan propoelik, terus besoknya naik jadi 78. Konsumsi propoelik 3x2. Dan dokternya ngomong biasanya kalau naik, besoknya akan naik terus ya. Paling 2 hari lagi, ini sudah bisa di atas 100, boleh pulang. Ya. Tapi dokternya ngomong 2 hari sudah di atas 100. Besoknya 175. Jadi naiknya tidak cuma di atas 100, tidak cuma di atas 125. Ini 175. Dari 78 naik dari 75. Ya, slide. Nah, rangkumannya dari 62, turun 50, turun 45. Saat ini di 45 diberikan propoelik 3x2. Ya, produk lainnya tetap konsumsi, pengobatan dokter tetap. Terus besoknya naik 78, besoknya lagi 175. Ya, jadi ya opnamenya 4 hari, ya 5 hari 4 malam. Jadi kenaikannya bisa dilihat grafiknya ini. Naiknya langsung drastis. Ya. Ya ini sesuai dengan slide. Terus ini dicepatkan aja. Ini enggak usah. Terus. Nah, ini yang tadi oleh Dr. Rosimandoko ya, uji klinik
propoelik untuk demam berdarah, ya. Jadi sesuai dengan hasil jurnalnya. Terus slide. Nah, ini cara kerjanya, bagaimana propolis, ya. Nah, propoelik kan ekstraknya propolis. Bagaimana dia bisa mempercepat kesembuhan. Terus, nah ini jurnalnya, ya. Bagaimana dia menyebabkan pasien demam berdarah ini sembuhnya lebih cepat, ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi propoelik ini, ya, untuk testimoni memang untuk demam berdarah. Jadi untuk kasus infeksi, ya. Tapi kalau dari hasil testimoni tadi, dari hasil jurnal tadi, sangat baik untuk menjaga kesehatan, ya. Nah, kalau madu, kualitas madu bisa kita bandingkan. Ini bisa kita lihat. Ya. Dilihat ya, didekatkan. Ada kertas, mungkin di baliknya. Asli, ya. Jadi kalau dilihat dari dekat, ini ada seperti banyak debunya itu, ya. Ini menunjukkan memang asli dari nektar. Yang berani, ya. Juga ada seperti debu-debu, ya. Tapi kalau misalnya nanti ada madu setelah diaduk, terus di center gini bening, seperti teh, itu pasti palsu. Ya, jadi saya tidak ngomong ini palsu, enggak. Tapi kualitasnya berbeda. Karena kekentalannya berbeda, cara proses packingnya juga berbeda. Yang ini steril, maka kualitasnya juga berbeda. Ya, nanti boleh kalau ada gelas kecil-kecil boleh dicicip, ya. Rasa yang dua ini rasanya pasti ada rasa asamnya. Sedangkan yang dua ini hanya manis, tidak ada asamnya. Karena tidak ada fermentasi. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Waktunya cukup panjang, jadi saya kembalikan ke MC, ke Pak Anton. Makasih. Oke, Bapak Ibu, terima kasih, berikan aplaus yang terbaik buat Dr. Hadi.